Sugeng Rawuh para kadang di channel Jagat Alit. Untuk para kadang yang baru saja menyimak channel ini, monggo silahkan klik playlist yang ada di sini. Karena video-video di channel ini sifatnya adalah pembelajaran dan sudah kami urutkan dari yang pertama hingga episode sebelum ini. Monggo silahkan dipelajari secara urut supaya nanti para kadang tidak bingung dengan apa yang kami bicarakan. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya seandainya memang para kadang berkenan, supaya mendapatkan notifikasi ketika ada video baru di channel ini. Nah, para kadang, di samping saya sudah ada Mas Bagus yang menjadi narasumber untuk channel Jagat Alit. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang rasa putus asa dan pengingkaran terhadap keberadaan kita sebagai manusia. Jadi kadang-kadang di dalam kehidupan kita mengalami ya mungkin satu titik di mana kita sedang dalam titik nadir, titik terendah, entah itu karena masalah duniawi atau masalah spiritual atau masalah apapun itu, dan itu menyebabkan kadang-kadang kita berputus asa gitu, Mas. Nah, keputusasaan itu kadang-kadang sampai pada satu titik di mana kenapa sih kok aku dilahirkan, Mbok? Ngerti ya, aku rasa ono wae, aku udah nggak usah ada aja lah gitu. Mungkin para kadang pernah mengalami hal tersebut. Nah, yang ingin kita bahas di sini, pada saat kita sebagai manusia yang awam ini mempunyai pemikiran seperti itu atau perasaan seperti itu, nah apa yang terjadi dengan roh kehidupan yang ada dalam diri kita ini? Nah, ini yang akan saya tanyakan pada Mas Bagus gitu, Mas. Jadi kira-kira kemudian apa yang terjadi dengan roh tersebut yang ketika manusia sedang dalam kondisi terendahnya, bahkan sampai bahasa Jawa ini nguman-ngumani atau sampai bahkan mungkin nun saya menggugat Tuhan, kenapa sih aku dilahirkan nek uripku ngene tok wae, nggo ngopo aku urip, sampai seperti itu. Nah, kira-kira sebenarnya seperti apa, Mas? Nggih. Jadi pertanyaan bagus, karena kadang kejadian seperti ini sudah sangat terbiasa di tengah masyarakat, tapi kebanyakan masyarakat atau orang itu tidak menyadari bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang fatal bagi roh. Jadi kita semua memahami bahwa yang namanya permasalahan itu adalah sesuatu yang memang berguna sesungguhnya terhadap kehidupan kita. Permasalahan bukan untuk dipelihara, tetapi harus dicarikan sebuah solusi di dalam kehidupan. Maka kalau misalnya tadi Mas Gentong menanyakan kejadian seperti itu, ini kejadian yang tidak jauh berbeda pada episode yang lalu saya menceritakan mengenai bagaimana itu peristiwa aborsi. Jadi mengingkari diri, mengumpat diri sampai menyesali kehidupannya, ini tidak jauh berbeda dengan peristiwa menggugurkan kejiwaan kita, mengaborsi roh kita. Karena sesungguhnya pada saat seseorang itu sudah diberikan kehidupan dengan banyak rupa-rupa peristiwa, sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang dialami itu adalah peristiwa-peristiwa mulia di dalam kehidupan. Namun karena ketidaktahuan, mungkin karena kurang bergaul, kurang serawung di tengah masyarakat, sehingga rasa-rasanya permasalahan yang sebenarnya itu mudah diurai, ini akan menjadikan sebuah cekian di dalam kehidupan kita. Seseorang akan merasa tercekik oleh masalah saat orang itu tidak mampu untuk mengurai permasalahan itu. Untuk menemukan kesalahannya pun juga belum tentu bisa ditemukan. Inilah orang tersebut, kalau tidak ada yang mengingatkan, kalau tidak ada yang mendampingi, akhirnya bisa sampai kepada sebuah keputusasaan. Nah, keputusasaan ini kan peristiwanya juga bermacam-macam.
Kalau hanya putus asa karena gagalnya sebuah tindakan, gagalnya sebuah prestasi, itu hal yang wajar. Karena ini bisa dimaknai bahwa ada sesuatu yang masih perlu dipelajari, masih perlu dibenahi. Tetapi kalau misalnya semasa hidupnya itu sudah mengeklaim bahwa kehidupannya itu adalah kehidupan yang gagal, lalu menyesali bahwa mungkin sebaiknya dari dulu itu tidak dilahirkan, menyesali mempunyai seorang ibu yang ibu mungkin tidak bisa membesarkan secara baik dengan keinginannya. Nah, inilah peristiwa yang saya tegaskan di muka tadi, tidak jauh berbeda dengan aborsi. Peristiwa yang sesungguhnya bisa dimaknai dengan kesengajaan. Nah, kalau tadi ditanyakan lalu bagaimana dampaknya terhadap roh kita, nah, ini sangat-sangat fatal. Sebab seandainya kita ini mengungkapkan hal itu, sementara dari awal dulu waktu saya babar berbagai macam peristiwa di Jagat Alit, bahwa sesungguhnya itu Gusti itu sudah lenggah sinewoko di dalam kehidupan kita. Lalu kita menyangkal dengan kesadaran kita bahwa hidup ini adalah sia-sia. Nah, inilah kita nanti akan mengalami kekosongan jiwa. Kita memang tetap hidup saat mengumpat seperti itu, tetapi jiwa kita kosong. Seseorang yang selalu mengumpat di dalam kehidupannya itu, di dalam tataran rohani, biasanya itu mudah dimanfaatkan oleh roh-roh kegelapan. Semakin dia mengumpat, semakin dia menolak roh kehidupan yang diberikan Allah dengan kasih. Dia otomatis menolak seluruh kasih di dalam kehidupan yang diberikan Gusti kepada mereka. Penolakan inilah yang akhirnya seandainya tidak segera ditangani, tidak segera disudahi, akan menjadi bencana yang sesungguhnya, di mana kita akan kehilangan belas kasih Allah atau belas kasih Gusti. Kehidupan kita kalau misalnya tidak diberikan kasih, welas asih Gusti, ya sia-sia kita hidup. Karena setelah kita mungkin dilahirkan kembali lewat proses kematian, tidak ada tujuan yang jelas. Karena tidak ada harapan apapun, tidak ada tujuan apapun setelah kematian itu sendiri. Nah, untuk itu para kadang yang mungkin mempunyai sahabat, mempunyai keluarga, atau mempunyai tetangga yang kurang lebihnya pernah mengalami peristiwa seperti itu, rangkullah. Sebab mereka perlu diselamatkan. Mereka harus bangkit dari keputusasaan, lalu memperoleh kembali kasih Allah yang diberikan kepada kita semua. Tanpa para kadang mereka akan tersesat dalam kehidupan. Roh yang diberikan kepada seseorang yang telah mengumpat itu, ya yang terjadi hanya hidup. Tetapi di dalam kedalaman mungkin jiwanya sudah mati. Nah, untuk itulah saya menyarankan, kasihlah mereka supaya mereka itu kembali pada jalan tuntunan. Seperti pada episode yang lalu, waktu saya menjelaskan mengenai bagaimana seseorang itu ingin lepas dari rasa bersalah. Salah satunya, hargailah diri sendiri.
kehidupan panjenengan itu sangat-sangat berharga. Kehidupan panjenengan semua itu sangat-sangat penting di mata Gusti. Sehingga maknailah, jadikanlah kehidupan panjenengan ini bermanfaat dan bisa menjalankan dawuh-dawuhnya. Dengan menghargai diri sendiri, tentu saja orang tersebut akan terbawa kepada situasi untuk terbiasa mensikapi hidupnya dengan penuh rasa syukur. Oleh karenanya nanti para kadang, saudara semuanya itu juga akan terhindar dari godaan untuk menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Terhindarkan penyampaian untuk memungkiri, mengkhianati diri sendiri, bahkan sungguh-sungguh menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kehidupan yang diberikan kepada Allah. Saya juga sangat-sangat prihatin karena sering sekali mendapat tamu juga hampir serupa seperti itu, yang dia sudah mengalami puncak keputusasaan, sudah beberapa kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya, sehingga malah menjadikan merepotkan semua pihak. Nah, ini saya harapkan segera disudahi di tengah masyarakat kita. Harapan saya juga kepada para kadang di dalam persahabatan, di dalam paseduluran, ya, hendaklah saling ngomong. Kalau ada di antara teman kita yang mengalami sebuah permasalahan, jangan dibiarkan, tapi dibimbing supaya mudah untuk mengurai. Kepada para kadang yang sudah sepuh, yang sudah kagungan putra, ya bimbinglah putra-putrinya agar di dalam kehidupan yang dialami oleh anak-anak yang muda sekarang ini tidak terjerumus ke dalam sebuah sikap-sikap pemungkaran. Sebab di masa kini saya juga merasakan banyak orang tua yang mungkin sudah jarang sekali memberikan pitutur di dalam kehidupannya, berbagi pengalaman semasa kecil kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya dibiarkan sendiri untuk merangkai peristiwa hidupnya dan menyimpulkan sendiri. Nah, ini perlu kita kembali kepada pitutur orang zaman dahulu yang selalu mengingatkan anak-anaknya, mengingatkan putra-putranya supaya menjadi orang yang baik. Jadi anak tidak bisa dilepas begitu saja. Di dalam persahabatan pun juga kalau ingin persahabatan itu akan menjadi mempunyai kualitas yang baik, ya saling mengingatkan, menegur, itu adalah kewajiban bagi yang menyadarinya. Mungkin itu Mas Gentong kalau yang ditanyakan tentang hal itu. Ya, baik. Atur nuwun Mas Bagus. Jadi para kadang bangkitlah untuk para kadang yang mungkin sedang terpuruk, terutama di masa yang semacam ini. Percayalah bahwa Tuhan menciptakan kita di sini itu baik adanya. Jangan sampai kita menggugat keberadaan kita di dunia ini. Terus tadi saya simpulkan juga bahwa masalah-masalah yang datang itu adalah masalah untuk yang bisa mendewasakan kita justru menurut saya dan Mas Bagus, sehingga memang harus kita hadapi kalau bahasa Jawanya dengan tatak dan tetek gitu, supaya nanti hidup kita bisa tutup gitu. Itu yang bisa kami sampaikan di video kali ini. Matur nuwun sangat Mas Bagus. Kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.
Mohon maaf bila ada kekurangan, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ketika ada video baru di channel ini. Matur nuwun Mas Bagus, matur nuwun para kadang, rahayu.